لي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آمين. قال المصنف حفظه الله تعالى السيد محمد أمين بن إدروس بن عمر بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ila an qala, adab yang ke-26 yaitu adab ketika tertimpa musibah. Di antara adab-adab ketika tertimpa musibah, satu, menerimanya dengan penuh keridhaan berdasarkan hadis qudsi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini sudah kayaknya. Pertama, menerima dengan penuh keridhaan. Ini sudah kita bahas. Sekarang adab yang keenam saat kita tertimpa musibah, yaitu memperbanyak membaca doa berikut ini. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajirni fiha wa abdilni khairan minha. Itu halaman 269. Halaman 269. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Ma min 'abdin usiba bi musibatin faqala kama amarahu Allah ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairan minha illa fa'alallahu dzalika bih." Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang artinya tidak ada satupun dari seorang hamba yang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairan minha. Siapa yang membaca doa ini saat tertimpa satu musibah, maka illa fa'alallahu dzalika bih, kecuali Allah akan mengerjakan atau mengabulkan permintaan tersebut. Apa makna daripada doa yang dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita semua milik Allah. Kita milik Allah. Apa yang menjadi milik kita di dunia ini sejatinya semuanya milik Allah, hanya titipan Allah kepada kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kepada Allah akan dikembalikan atau akan kembali. Sudah kita jelaskan bahwa tidak ada satupun dari kita, semua manusia yang terlepas dari ujian, dari musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik juga akan menerima ujian, bahkan lebih banyak daripada orang yang amal baiknya mungkin lebih banyak amal buruknya. Karena itu Rasulullah ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang paling banyak menerima ujian dari Allah?" Nabi mengatakan, "Aktsaruhum bala'an al-anbiya." Yang paling banyak diuji oleh Allah dengan ujian yang berbagai macam itu adalah para nabi. Makanya tidak ada ujian yang diturunkan Allah kepada kita yang melebihi daripada ujian yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Dan kalau kita lihat nabi-nabi yang kita kenal dalam Al-Quran yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, namun ketika lolos dari ujian itu, ada Nabi Ulul Azmi yang ujiannya luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling banyak lagi ujiannya.
Ujian kita nggak seberapa dibanding ujian Rasulullah. Coba kita baca sejarah sirah nabawiyah. Dari kecil dikenal dengan Al-Amin, orang yang jujur, yang amanah, bisa dipercaya. Begitu mengemban risalah, oleh orang-orang kafir langsung dituduh sebagai pendusta, tukang sihir, tukang ramal. Padahal dari kecil dikenal dengan Al-Amin. Begitu membawa satu risalah, menyebarkan syariat Allah, tuduhannya negatif semua sudah. Bagaimana kira-kira beban mental yang diterima waktu itu. Belum lagi ujian-ujian dari orang kafir Quraisy kepada diri beliau secara mental atau secara fisik, di mana beliau sebelum hijrahnya itu hampir mau dibunuh 10 kabilah bersekongkol untuk sepakat membunuh Rasulullah. Maka ada hijrah ke Taif di saat beliau terusir dari kampung halamannya. Tidak ada orang yang lebih menyakitkan ketika dia terusir dari kampung halamannya sendiri. Ini ujian. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah, saat beliau meninggalkan kota Mekah, beliau berpaling sejenak ke belakang, noleh ke belakang ke arah Mekah, ke arah Masjidil Haram. Beliau berkata, wallahi innaki la arda ahabbu ardillahi ilayya. Wahai Makkah, demi Allah, sesungguhnya kamu adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Laula akhrajuni qaumaki ma kharajtu minki. Andai saja pendudukmu tidak mengusir aku, pasti aku tidak akan meninggalkanmu. Ujian, diusir beliau hingga akhirnya hijrah. Ujian keluarga, Masya Allah, ujian keluarga Rasulullah. Ada ujian keluarga, ada. Ketika Siti Aisyah dituduh selingkuh dalam hadithul ifk yang disebutkan dalam Al-Quran. Istri beliau dituduh selingkuh, bagaimana coba perasaan beliau? Hingga akhirnya turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Aisyah bebas daripada tuduhan-tuduhan dan berita-berita hoax yang disebarkan pada waktu itu. Ujian keluarga. Banyak sekali ujian-ujian yang lain. Orang baik diuji oleh Allah, orang buruk pun diuji oleh Allah. Maka kita harus menyikapi ujian yang datang dari Allah ini. Ada beberapa hikmah. Ada yang berkata, ada kalanya dengan ujian ini Allah ingin tinggikan derajat kita. Orang kalau pengen naik pangkat, ingin naik kelas, mesti ada ujian, Mbak. Nggak mungkin naik ke kelas 2 kalau nggak diuji di kelas 1. Dan terus begitu. Sehingga pepatah kita mengatakan semakin tinggi itu pohon, maka semakin besar pula angin yang akan menerpa dia. Jadi yang pertama, hikmah di balik ujian ada kalanya Allah ingin angkat derajat kita. Maka kita diuji seberapa besar keimanan seseorang. Maka dalam Quran Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah dia berkata amanna, kami adalah orang yang beriman, padahal dia belum diuji keimanannya oleh Allah. Jangan ngaku beriman dulu kalau belum lulus dengan ujian-ujian keimanan itu. Yang kedua, ada kalanya ujian itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi penghapus dosa-dosa kita. Barangkali kita banyak dosa, malas istighfar, malas taubat. Allah pengen menghapus dosa itu, disuruh taubat malas, suruh istighfar susah. Kadang istighfar lisannya tok, pikirannya di pasar. Maka Allah pengen menghapus dosa kita, didatangkan ujian. Dan saat itu kita sabar, maka menghapus sebagian daripada menghapus dosa-dosa kita. Sehingga dalam hadis dikatakan, tidaklah menimpa kepada orang yang beriman duri sekecil pun yang menimpa kepada orang yang beriman lalu dia sabar, maka Allah pasti beri pahala dan menghapus daripada dosa-dosa mereka. Kita terkena duri kecil saja, musibah sekecil itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, orang tatkala terkena musibah, ada kalanya
selain Allah pengen mengangkat derajatnya, atau ada dosa yang ingin Allah hapus dengan melalui ujian itu yang tidak terampuni oleh taubat atau istighfar, di mana kita mungkin di situ kurang khusyuk, maka jalan yang kedua, hikmah yang kedua, Allah mengampuni dosa kita dengan cara seperti itu. Ada juga yang ketiga, mengangkat musibah, mengangkat derajat, kemudian menggugurkan dosa. Ada kalanya Allah ingin menambah pahala kita. Allah ingin menambah pahala kita, maka diujilah kita. Jadi banyak sekali ujian. Kenapa kita sebut ujian? Sebetulnya ujian ini untuk orang yang beriman, untuk orang yang taat kepada Allah. Saat menimpa sesuatu yang menyedihkan bagi dia, itu ujian. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak enak itu menimpa kepada orang yang sering maksiat kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu hakikatnya musibah. Itu hakikatnya musibah sebetulnya. Maka oleh karena itu, di antara adabnya yang diajarkan Rasulullah melalui hadisnya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ini, di antara doa yang diajarkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, pelihara saya, jaga saya dalam musibah ini. Artinya jangan sampai musibah ini membuat saya kafir kepada Engkau. Jangan sampai dengan musibah ini membuat saya kurang keimanan kepada Engkau. Jaga saya dari musibah ini. Orang sebetulnya tidak boleh minta musibah, tapi tatkala dia diberi musibah oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali ridho dan menerima akan musibah itu, serta sabar menerimanya. Lalu kalau tidak bisa sabar, apa yang mau kita lakukan? Mau menentang Allah, gimana caranya? Percuma, Pak. Maka dalam satu ungkapan ulama berkata, Allah itu punya kehendak, kita juga punya kehendak. Yang enak ini kan kalau kehendak kita bersamaan dengan kehendak Allah. Apa yang kita inginkan Allah berkehendak, ini kan enak sudah. Tapi yang bermasalah terkadang ujian dalam diri kita, yang kita kehendaki nggak tentu bersamaan dengan kehendak Allah. Kita pengen A, Allah pengen B. Apa kita? Setelah itu kita gimana nih? Kita pengen A, Allah beri B kita. Kalau ini ulama berkata, kalau kita ridho dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, suatu saat Allah pasti beri yang apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau. Tapi kalau kita nggak ridho dengan kehendak Allah ini, kita pengen A, Allah beri kita B, lalu kita nggak ridho, kita mangkel misalnya, atau kita bahkan banyak sekarang ini orang menyalahkan Tuhan, kita nggak ridho, tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Dan Allah tidak akan memberi apa yang kita kehendaki. Jadi nggak ada gunanya mau menentang kekuasaan Allah. Siapa kita? Maka tidak ada jalan lain kecuali belajar untuk menerima, belajar untuk bersabar dan ridho. Wa aqibni khairan minha. Dalam doa ini, ya Allah, berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik. Ganti dari musibah ini dari yang lebih baik, ya Allah. Ini diantara doa adab yang diajarkan Rasulullah saat kita menimpa satu hal yang itu mungkin menurut kita sebagai ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam Quran banyak sekali digambarkan. Ketika ibunya Nabi Musa disuruh membuang putranya itu di tengah Laut Merah, ada yang mengatakan di Sungai Nil. Ini secara zahir ini musibah, anak disuruh berpisah dengan ibunya, disuruh buang. Tetapi di balik itu Allah ingin menjadikan Nabi Musa orang yang hebat dan kemudian kembali lagi kepada ibunya. Kita tidak pernah tahu bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Nabi Yusuf itu dipisahkan dari abahnya, tapi kemudian luar biasa hikmah di balik itu semua. Adab yang ketujuh saat tertimpa musibah, bersedekah dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari musibah yang akan diturunkan kepadanya. Bersedekah sebab dalam hadis
yang sudah pernah kita baca dalam adabus safar, adab dalam perjalanan. Saat kita mau melakukan satu perjalanan, di antara adabnya yaitu bersedekah. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis itu yang sudah kita baca, di antara hikmah atau manfaat sedekah itu bisa daf'ul bala, bisa menolak musibah. Yang kedelapan, melaksanakan sholat sunnah hajat. Tujuan dari pelaksanaan sholat sunnah hajat ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi segala hajatnya, kebutuhannya. Dan di sini dikatakan bagaimana ulama itu kemudian mengajarkan kepada kita tentang cara-cara yang dilakukan saat melaksanakan sholat hajat ketika seseorang ditimpa satu musibah. Cara menunaikan sholat hajat atau sunnah hajat ini dengan riwayat 4 rakaat, yang ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat, yaitu dengan cara berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna ini artinya bukan hanya melaksanakan wudu daripada yang fardu-fardu saja, tetapi wudu yang sempurna itu selain yang fardu terpenuhi, dia yang sunnah juga dilakukan, juga adabnya berwudu juga dilakukan. Ini baru wudunya dikatakan sempurna. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian sholat dengan lafadz niat, sekali di 4 rakaat 1 kali salam. Dalam riwayat yang menyatakan 4 rakaat 1 kali salam, itu sholli sunnatal hajah 4 rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah hajat 4 rakaat menghadap kiblat semata-mata karena Allah Ta'ala. Lalu panduannya pada rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi sebanyak 3 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang masing-masing itu dibaca 1 kali. Kemudian setelah itu salam, maka berdoalah. Dan di antara doa yaitu subhanalladzi labisal izza wa qala bih. Di sini yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian mintalah hajat kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan Allah kabulkan apa hajat kita. Apa kita diberi sabar dalam musibah, apa kita minta kepada Allah supaya musibah yang menimpa kita segera Allah hilangkan dan diganti dengan yang lebih baik. Yang ke-9, memperbanyak doa yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat terkena musibah, ada doa yang ma'thur dari beliau. Apa doa yang ma'thur dari beliau yang terdapat dalam syair berikut ini? Beliau berdoa dalam bentuk syair. Wa kam lillahi min lutfin khafi yadiqqu khafahu an fahmi dzaki wa kam yusrun ata min ba'di usrin wa naffasa kurbatal abdis saji. Jadi di sini Imam Ali bin Abi Thalib dalam doanya saat tertimpa musibah, beliau berkata, berapa banyak kelembutan yang samar yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi Allah sebetulnya menginginkan kita satu hal yang baik tapi dirahasiakan oleh Allah. Wa yadiqqu khafahu an fahmi dzaki, yang bahkan orang yang cerdas pun tidak bisa mencerna daripada rahasia yang disembunyikan oleh Allah di balik musibah itu semua. Wa kam yusrun ata min ba'di usrin, berapa banyak kemudahan yang datang setelah kesulitan, kesusahan. Mungkin diuji dengan musibah yang sangat sulit, sangat susah, tetapi setelah susah itu pasti datang kemudahan. Wa naffasa kurbatal abdis saji, dan Allah banyak melapangkan hal-hal yang sempit daripada hambanya. Wa kam amrun tusa'u bihi sabahan ya'tikal masarratu bil ashi, berapa banyak orang yang di pagi hari dia begitu susah, begitu sedih, tetapi di sore hari dia sudah menjadi orang yang bahagia. Idza daqat bikal ahwalu yauman fasik bil wahidil fardil ali. Kata Sayyidina Ali, jika dadamu sempit, dalam satu kondisi dadamu sempit, dalam satu hari kamu merasa sempit, maka fasik bil wahidil fardil ali, percayalah atau percayakanlah kepada zat yang maha esa, yang maha luhur, percayakanlah kepada Allah. Wa tawassal bin nabi fa kullu abdin yughatsu idza tawassala bin nabi. Kata Sayyidina Ali, maka bertawassullah dengan nabi, karena banyak sekali orang-orang yang bertawassul dengan nabi, Allah berikan
kabul dalam permintaan-permintaannya. Tawassal bin nabi wa sahabaihi wa dhin nuraini wal maula Ali. Ada satu faidah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini dari Sayyidina Umar, ketika aku sedang dilanda musibah, kata beliau, maka aku dapatkan 3 hikmah dalam musibah tersebut. Di balik musibah, kata Sayyidina Umar, ada 3 hikmahnya. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah tersebut hanya pada perkara dunia. Musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman hanya urusan dunia. Itu kata Sayyidina Umar. Kalau Allah memberikan musibah kepada orang Islam, mesti musibahnya hanya urusan dunia. Kalau enggak urusan harta, urusan jabatan, urusan pekerjaan, musibah yang paling besar itu kalau menimpa pada keimanan. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ketika melihat dalam setiap musibah yang diturunkan oleh Allah kepada orang beriman, mesti urusannya dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dapat menurunkan musibah yang lebih berat dari semua itu, akan tetapi dia tidak melakukannya. Artinya saat ada satu musibah menimpa kepada kita, berkatalah kepada diri kita bahwa musibah saya enggak seberapa. Allah bisa memberikan musibah yang lebih besar daripada musibah saya sekarang, cuma alhamdulillah itu enggak diturunkan oleh Allah, saya masih diberikan musibah yang enteng, yang ringan. Kita harus yakin bahwa Allah bisa memberikan lebih daripada itu, cuma kita enggak diberikan yang lebih daripada itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas kesabaranku dalam menerima musibah tersebut. Ini yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Faedah yang kedua di antara pahala bagi seorang hamba yang ridha dalam menerima musibah, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau dalam sabda ini, dalam hadis ini panjang sekali. Idza aradallahu bi 'abdin khairan arada ay yusafiyahu subba 'alaihi al-bala sabba. Jika Allah menginginkan suatu kebaikan untuk hambanya dan ingin memilihnya sebagai hamba terpilih, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Ya, kalau dia ingin dipilih jadi orang terdekatnya Allah, diuji dulu sama Allah. Wa sajjahu 'alaihi sajja fa idza da'ahu qalatil malaikah. Juga Allah membelah jalur musibah kepadanya, dan jika hamba tersebut berdoa, maka para malaikat berkata. Jika hamba yang diberi musibah itu berdoa, qalatil malaikah, malaikat berkata, sautun ma'ruf wa in da'ahu thaniyan, suara yang terkenal. Dan jika dia berdoa untuk yang kedua kalinya, maka Allah berkata, labbaika, jika labbaika abdi wa sa'daika. Kalau dia berdoa lagi yang kedua kalinya, maka Allah berkata, aku sambut panggilanmu dan keberhasilan selalu menyertaimu. La tas'aluni syai'an, tidaklah kamu meminta suatu kepadaku, illa a'taituka, kecuali aku akan memenuhi permintaanmu. Au dafa'tu anka ma huwa khair, atau aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu minta. Ini janji-janji Allah bagi orang yang diberi musibah oleh Allah. Tapi dalam riwayat yang lain, hal-hal yang begini ini, suara yang dikenal oleh malaikat, suara yang dikenal oleh Allah ini, dia yang selalu berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang. Jadi saat dalam kondisi lapang, dalam kondisi enggak ada musibah, kita tetap minta kepada ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, dalam kondisi lapang. Sehingga nanti saat datang musibah kepada kita, kita berdoa kepada Allah, malaikat bilang, suara ini ya enggak asing, ya, memang suara ini yang sering minta. Jadi suaranya udah dikenal, maka saat kita butuh, benar-benar butuh, jadi Allah bilang, sa'dai labbaika wa sa'daika, apa maumu wahai hambaku, apa yang kamu inginkan wahai hambaku, mintalah akan aku beri yang kamu minta, atau bahkan yang lebih baik daripada yang kamu minta. Tapi sebaliknya, kalau tidak mau berdoa kepada Allah, suaranya nggak pernah dikenal oleh penduduk langit, saat dia sedang jaya, nggak pernah datang sama Allah, nggak pernah munajat, nggak pernah doa, suaranya nggak dikenal oleh penduduk langit. Satu saat dia kena musibah, nangis-nangis, ya Allah, ya Allah. Apa kata malaikat? Aku nggak kenal suara ini, suara siapa ini? Kok baru datang suaranya ini? Kemarin-kemarin nggak ada nih suara ini. Nah, kita kan begitu rata-rata, kalau sudah butuh benar-benar kepepet baru nangis-nangis. Ketika diberi
diberi lapang begini, jangankan datang sama Allah, jalan ke masjid aja lupa, Pak. Nah, ini tapi kalau orang yang setiap harinya selalu munajatnya, suaranya terus diperdengarkan kepada Allah dalam kondisi kaya misalnya, ya Allah, ya Allah, dalam kondisi lapang, ya Allah, ya Rabb. Suatu saat kita benar-benar butuh sama Allah, apa kata malaikat? Sautun ma'ruf. Ini suaranya nggak asing ini. Tiap hari kita dengar suara ini. Sekarang menangis suara ini. Kemarin biasa-biasa, sekarang menangis. Ada apa? Kalau dia meminta yang kedua kalinya, berdoa lagi, ya Allah, Allah akan jawab, labbaika abdi wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Ini benar-benar butuh. Tapi sebaliknya itu tadi, orang yang setiap hari nggak pernah datang sama Allah, begitu kena musibah datang mau nangis saja di hadapan Allah, yaitu malaikat bilang nggak kenal suara ini orang bukan orang lama, ini orang baru ini. Nanti ini kalau dikasih, begitu dikasih pergi lagi orang ini. Masya Allah. Itu janji-janji Allah kepada orang yang mau datang kepada Allah di saat tertimpa musibah. Ahlus salati wasyami wassadaqah wal hajj thumma yu'ta bi ahlil bala fala yansub lahum mizan wala yansurhum lahum diwan wa yusubbu alaihim ajru sabba. Jadi orang-orang yang baik, ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji, mereka ketika didatangkan kepada mereka ujian, maka fala yunsabu lahum mizan wala yansur lahum diwan yusubbu alaihimul ajru sabba, menambah pahalanya yang lebih baik itu. Ini hadisnya panjang. Yang terakhir, faedah ketiga, dianjurkan bagi seorang hamba untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dijauhkan dari musibah. Jadi orang itu jangan pernah ngarep musibah, walaupun pahalanya musibah itu besar, tapi jangan berharap untuk diberi musibah. Nantang namanya ini, Pak. Jadi satu saat itu ada sahabat itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini faedah ketiga, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Beliau berkata, is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah ini ya bebas dari musibah, bebas dari penyakit. Perkara nanti Allah berkata lain, kita sudah minta afiyah, kita sudah minta kepada Allah yang terbaik, tapi Allah menguji kita, ya ini yang harus kita terima. Tapi kalau dalam kondisi begini jangan nantang-nantang minta musibah. Juga Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika sahabat itu tahu bahwa pahala jihad itu besar, semua ingin mati syahid. Kata Nabi, tapi kamu jangan berharap bertemu musuh. Jangan pengen ketemu musuh, apalagi nyari musuh, Pak. Ingin karena semangat jihadnya besar sampai dia akhirnya ingin mati syahid, nggak ada perang pun dia ingin ada terjadi peperangan. Berdoa supaya terjadi peperangan, nggak boleh. Tapi satu saat memang benar-benar harus terjadi peperangan, ya maka disitulah ranah untuk berjihad. Orang yang sabar akan musibah, tahu bahwa pahalanya besar, namun jangan pernah meminta supaya Allah memberikan musibah kepada kita. Ini sekali lagi ini nantang namanya. Fa innahu lam yu'ta ahadun, dalam hadis lanjutan hadis ini dikatakan, fa innahu lam yu'ta ahadun khairan minal afiyah ba'da yaqin. Disebutkan karena sesungguhnya setelah nikmat iman maka tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesehatan. Jadi nikmat iman setelah itu sehat. Maka orang yang diberikan iman oleh Allah lalu diberikan sehat, dia lebih maksimal menjalankan perintah-perintah keimanan itu. Syariat dilakukan dengan begitu sempurna. Kenapa? Sehat. Maka kata Nabi, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia itu tertipu, sering lalai. Saat diberi dua ini oleh Allah nggak ingat bahwa itu nikmat, tapi begitu dicabut oleh Allah baru kerasa bahwa itu betul-betul nikmat. Apa dua nikmat yang sering kita lupakan, sering lalai ini? Disebutkan as-sihah, kesehatan. Saat sehat begini, kita mungkin menganggap biasa-biasa saja karena di depan kita banyak orang sehat. Tapi coba suatu saat Allah beri sakit kepada kita, baru kita merasa, oh iya, ternyata sehat itu benar-benar mahal. Sekarang merasakan sakit. Tapi begitu sehat nggak merasa bahwa itu adalah nikmat. Ini yang sering tertipu kata Nabi. Yang kedua, al-farau, waktu atau kesempatan yang diberikan kepada kita. Banyak orang diberi waktu luang banyak untuk ibadah. Banyak orang diberi kesempatan oleh Allah. Namun kesempatan ini nggak dipakai, nggak digunakan kesempatan ini. Maka diceritakan dalam Al-Quran
yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Besok di akhirat, dalam ayat ini dikatakan yauma yukshafu an saqin, di hari itu, hari kiamat maksudnya, ketika semua hamba-hambanya Allah diperintah untuk bersujud di hadapan Allah, semuanya bersujud kecuali ada beberapa kelompok, fala yastati'un, dia tidak bisa bersujud. Jadi sekarang kita bersujud di dunia tidak melihat Allah, tidak melihat zatnya Allah, namun kita sujud sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Besok akan ada sujud di hadapan Allah di mana kita bisa melihat zatnya Allah. Itu nikmat yang paling luar biasa. Ada satu kelompok yang dipaksa untuk sujud, nggak bisa. Nggak bisa orang ini dipaksa untuk sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka tertunduk malu di hadapan Allah. Di saat orang lain bersujud kepada Allah, dia tidak bisa bersujud. Dipaksa nggak bisa. Dia malu kepada Allah saat dia tidak bisa sujud di hadapan Allah. Ternyata apa penyebabnya? Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Penyebabnya satu, dulu ketika di dunia disuruh sujud padahal dia sehat, padahal dia punya kesempatan, disuruh sujud nggak mau. Itu penyebabnya, besok nggak akan bisa sujud di hadapan Allah. Di dunia diberi sehat oleh Allah, suruh sujud nggak mau, diberi kesempatan nggak mau. Maka kesempatan ini adalah nikmat terbesar, kesehatan dan kesempatan nikmat terbesar setelah keimanan tentunya. Jadi iman ini modal atau kunci. Baru di situ kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan itu nikmat terbesar. Tidak usah sampai di akhirat, Pak. Orang di dunia saja, orang yang sudah mulai terkena penyakit, yang sudah mulai terkena penyakit, yang tidak bisa sempurna sholatnya, pasti satu hal yang paling dia sesali, kenapa dulu ketika saya sehat saya tidak gunakan kesehatan ini untuk sholat dengan sempurna. Orang yang sekarang mau sujud sudah nggak bisa. Sholat di kursi, mau sujud nggak bisa, pasti hatinya iri sama orang yang masih bisa melaksanakan sujud dengan sempurna. Cuma kita kan nggak sempat mikir ke sana. Mungkin nanti kalau sudah kita alami itu akan terjadi. Ini kata orang-orang yang sudah, Pak Ustadz, saya sekarang pengen sekali sujud dengan sempurna, lama sujud, tapi nggak bisa. Saya sudah sholat di kursi, jangankan sujud, ruku saja nggak bisa lama. Begitu melihat orang kok sholatnya lama betul, sujudnya lama betul, rukuknya khusyuk betul, pengen seperti itu, cuma udah nggak bisa, fisik badan udah nggak bisa, dipaksa. Akhirnya ya sholat sudah seadanya, sebisanya, semampunya. Jadi sekali lagi monggo, masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi sempat oleh Allah, maka gunakan kesehatan dan kesempatan ini untuk bisa menambah nilai-nilai kebaikan kita kepada Allah. Ini adalah adab yang ke-26. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada adab ke-27. Kalau tadi adab di saat tertimpa musibah, sekarang adab ketika melihat seseorang yang sedang tertimpa musibah. Kalau tadi kita sebagai objek, sekarang kita melihat orang lain tertimpa musibah. Ada adabnya juga yang diajarkan Rasulullah. Gimana adabnya saat kawan kita kena musibah, saudara kita kena musibah, apa yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup majelis ini dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi. Ya arhamar rahimin, Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.